podcast di SMK Al-Rumain ini menurut saya adalah merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh SMK-SMK yang ada di Pamekasan. Alhamdulillah. Apakah menurut Bapak, sekolah SMK Al-Harumain 3 ini murid-muridnya layak untuk kuliah keluar Madura? Mengingat kondisi dan situasi sekolah kami ini masih sangat jauh jika dibandingkan sekolah lain di luar sana. Menurut saya selaku pendamping sangat mungkin, sangat bisa. Tidak ada istilahnya yang tidak bisa di dunia ini. Asalkan kita betul-betul menjalankan suatu tugas dan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Contoh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera kepada seluruh penonton yang sedang menonton acara ini. Kembali lagi pada acara terpopuler sekolah kami Al-Harumain 3, yaitu Remain Podcast. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi pembawa acara di acara Remain Podcast. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Putri Anggun Lestari, Ketua OSIS SMK Al-Harumain 3, untuk menemani saya mewawancarai narasumber. Kali ini Remain Podcast telah mengundang seorang pengawas dari cabang dinas Pamekasan. Beliau adalah Bapak Catur Mahendra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Harumain 3. Terima kasih, sambutan yang luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Alhamdulillah saya sangat berbahagia, sangat bangga setelah saya masuk mulai dari pintu gerbang tadi disambut dengan anak-anak saya yang paling saya banggakan yang pintar-pintar. Terima kasih Pak. Sebelum ke pertanyaan yang lain, kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Bapak Catur untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Baik, para pemirsa podcast SMK Al-Rumain, sebelum saya mengenalkan diri, saya memberikan sebuah appreciate yang sangat tinggi. Baik. Karena podcast di SMK Al-Rumain ini menurut saya adalah merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh SMK-SMK yang ada di Pamekasan. Jadi merupakan, saya berikan acungan jempol. Terima kasih, saya kebetulan alhamdulillah menjadi pendamping. Jadi saya luruskan dulu mulai tahun 2023 pada regulasi yang baru atau peraturan baru tentang pengawas itu sekarang menjadi pendamping. Ya, tepatnya regulasi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831 bahwa pengawas itu sekarang berubah menjadi pendamping atau coach dalam bahasa Inggrisnya. Artinya yang dulu pengendali sekarang menjadi mitra. Bagaimana agar sekolah, terutama kepala sekolah itu dapat meningkatkan, memberdayakan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Ya, baik. Perkenalkan, saya Catur Mahendra sebagai pengawas mulai tahun 2003 yang sekarang sudah berubah menjadi pendamping. Jabatan saya adalah pengawas ahli utama di Kabupaten Pamekasan yang membawai 28 lembaga wabil khusus di SMK Al-Rumain yang hebat ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dari informasi yang kami terima, Bapak itu aslinya orang Jawa memang. Betul ya. Orang Jawa dari saya daerah MA sekarang. Bukan Madura tapi bukan asli. Apa namanya bukan itu? Madura KW ya, bukan KW ya. Iya. Madura KW. Kebetulan saya juga bukan Madura Kak. Bukan gitu. Madura asli Pak. Saya dari Jawa juga. Oh sama. Kan Madura juga Jawa tuh. Iya kan Jawa Timur. Iya benar. Ya. Kecuali nanti kalau Madura sudah di provinsi kan lainnya. Oke. Kalau saya lanjut. Dari Malang Pak. Kalau ini Mbak Anggun dari Kediri. Iya. Jadi Mbak siapa? Mbak Anggun. Yang bisa dipanggil Anggun, bisa dipanggil Putri. Oke, Mbak Putri. Ya, terima kasih Mbak Dewi sama Mbak Putri. Kalau Bapak Catur dari mana asalnya? Saya dari Nganjuk. Nganjuk. Ya sama-sama Jawa Timur, Jawa Timur. Berarti jenengan saged dawuh pakai bahasa Jawa dong. Ini agak repot, saya sudah lama nggak menggunakan bahasa Jawa dan perlu diketahui oleh para pemirsa podcast kalau saya menggunakan bahasa Jawa itu biasanya menggunakan krama yang halus gitu. Iya, krama inggil Pak. Inggil. Ya.
Cuma saya sekarang banyak yang lupa saya itu. Iya Pak, memang benar sudah lama tinggal di Madura jadi agak kaku ke bahasa Jawa Pak. Betul sekali itu ya. Tambah nanti yang dengarkan bingung nanti ya. Iya. Oke, itu aja ya. Iya Pak. Tentang kami Pak, apakah menurut Bapak sekolah SMK Al-Haramain 3 ini murid-muridnya layak untuk kuliah keluar Madura? Mengingat kondisi dan situasi sekolah kami ini masih sangat jauh jika dibandingkan sekolah lain di luar sana. Menurut saya selaku pendamping sangat mungkin. Sangat bisa. Tidak ada istilahnya yang tidak bisa di dunia ini. Asalkan kita betul-betul menjalankan suatu tugas dan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Contoh, bukan hanya di luar Jawa, di luar negeri pun boleh. Tetapi di sini perlu kerjasama antara pemerintah di dinas kami, dinas pendidikan, sekolah di Al-Haramain dan orang tua siswa. Kadang-kadang repot, ada program keluar negeri ke Jepang, jurusan tata busana, desain, fashion. Kemudian sekolah sudah memfasilitasi, orang tua tidak boleh. Lah ini perlu dirubah paradigma seperti ini. Di sana kita bukan hura-hura dan tetap keamanannya dijaga. Dengan catatan, syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, yang disyaratkan itu harus dipenuhi dulu. Pertama, anak-anak di Al-Haramain harus sesuai dengan potensi diri, baik itu akhlaknya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Sangat mungkin, apalagi kuliah sekarang bukan hanya anak yang mampu, anak yang kurang mampu pun boleh dengan program bidik misi. Tuh ya, kan ada tuh kalian bidik misi. Kalau tidak ada rugi, karena bidik misi itu membidik anak-anak bangsa yang pinter, baik itu dari pengetahuannya, keterampilannya, juga kemudian akhlaknya dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kesempatan luas, sangat-sangat bisa menggali bakat, sangat bisa. Iya, betul. Apalagi di desain fashion ini itu sangat diperlukan sekarang. Begitu ya, sangat bisa. Pak. Ayo kita berusaha. Terima kasih. Pak, apalagi? Apakah menjadi sebuah jaminan bahwa bersekolah di negeri itu siswanya itu harus pintar, siswanya itu pintar, dan kalau di swasta itu siswanya tidak bisa pintar? Tidak benar itu pendapat yang kurang benar. Itu menurut saya tidak, bahkan bukan hanya kurang benar, tidak benar. Di swasta pun kalau sungguh-sungguh bisa mengalahkan negeri. Iya, Pak. Kita lihat aja sudah di kota itu. Di kota itu ada namanya SD Al-Munawaroh, ya kan? Ada Nurul Hikmah. Itu swasta ya Pak. Tapi dia geraknya lebih cepat pengembangannya dan sangat diminati oleh masyarakat yang punya putra-putri di sana. Betul. Karena apa? Dia punya prinsip. Dia di sekolah-sekolah itu harus memiliki kelebihan dibanding sekolah lain. Dia prinsipnya begini, betul. Dia prinsipnya begini. Kalau saya sama dengan sekolah lain, misalnya SD dengan SD, ya. Kalau saya sama dengan SMP dengan SMP yang lain, saya sama dengan SMK atau SMK yang lain, terus apa yang saya jual di masyarakat, begitu. Makanya saya salut di sana itu, kalau misalnya mau masuk gitu belum waktunya PPDB, sudah banyak orang tua siswa itu yang menitipkan anaknya gitu. Nginden istilahnya, bukan barang saja, nginden itu, sekolah nginden loh. Berarti itu apa? Mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berarti di dalam sekolah itu ada pengelolaan yang bagus, baik pengelolaan manajerialnya maupun pengelolaan akademisnya. Iya Pak. Kenapa itu malah bagus itu? Banyak contoh-contoh yang bagus seperti itu ya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, sebelum ini Bapak udah pernah menjadi pengisi acara di podcast gak? Saya belum, cuma kalau diwawancara seperti ini pada saat ada acara selesai, kemudian saya mau meninggalkan, dicegat sama wartawan, biasa gitu. Oleh sebab itu, tadi waktu saya diberi undangan, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, dan ini adalah inovasi terobosan SMK Al-Haramain yang tidak dimiliki oleh sekolah. Alhamdulillah Pak. Cukup harus bangga Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti ini perdana Bapak diundang ke acara seperti ini ya Pak? Iya, saya hanya lihat di Deddy Corbuzier itu ya, itu yang podcastnya Deddy Corbuzier. Itu. Bagaimana rasanya Bapak waktu diundang acara kayak saya sangat bangga. Kebanggaan saya bukan untuk saya sendiri sebagai pendamping, tapi kebanggaan saya adalah pada anak-anak didik saya yang ada di sini. Walaupun kita di pondok pesantren yang kadang-kadang tersisihkan ya, pondok pesantren itu hanya ngaji, betul kan? Hanya ngaji saja. Ternyata tidak. Justru di lingkungan pondok pesantren lah akhlakul karimahnya anak ditempa, pengetahuannya ditempa, keterampilannya ditempa, termasuk dalam peningkatan IT, yaitu namanya podcast. Ini zaman dulu tidak ada seperti ini. Podcast ini memanfaatkan kecanggihan IT kan, teknologi informasi dalam menyampaikan sebuah informasi kan gitu. Iya Pak, benar banget Pak.
Pak, sebelum menjadi pengawas tentunya Bapak pernah menjadi guru atau kepala sekolah di sebuah sekolah. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak sebelum menjadi pengawas. Ya, menjadi guru yang GTT pernah. GTT itu Ya, kayak guru gimana tidak Pak? tetap. Oh, Dan juga iya. disebut guru tidak tenang katanya. Gitu. Tidak tenangnya itu katanya takut dipecat, takut dikurangi gajinya. Sementara gitu ya Pak? Ya, waktu di Surabaya dulu, di mana ada sekolah pasti ada Pak Catur dan mengajar berbagai macam. Ada pernah ngajar olahraga, ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika. Serba bisa ya Pak? Ya, karena terpaksa kan gitu. Dan pernah menjadi kepala sekolah juga pernah, di SMP, di SMK juga pernah. Dan pada tahun 2023 baru saya ikut tes, kemudian masuk menjadi pengawas. Waktu itu pengawas istilahnya, Iya, bukan sekarang pendamping. jadi pendamping. Ya, pendamping menurut regulasi yang baru, gitu ya. Gitu. Iya. Mm-mm. Terus apakah menjadi seorang pengawas atau sekarang pendamping, apakah memang tujuan Bapak dari awal? Tujuan saya itu berkembang dari hari ke hari, hanya itu saja. Karena saya punya prinsip bahwa hidup itu berubah. Iya. Saya beri contoh bahwa hidup itu berubah. Dari seorang ibu di sana ada janin, namanya janin. Begitu keluar karena dia hidup namanya bayi, betul ya? Iya. Berarti berubah itu. Kalau nggak berubah menjadi bayi berarti tidak hidup. Dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak, dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi manula dan tua dan manula. Itu berubah. Saya juga demikian. Mulai dari guru GTT, kemudian diangkat dari guru biasa, kemudian jadi wali kelas, jadi ketua program keahlian, jadi waka, jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas. Itu adalah jabatan yang paling tinggi di fungsional gitu. Terus Ya sudah, saya berubah-ubah, mengalir Pak. saja. Iya, benar. Hanya harus konsisten. Ini juga pembelajaran bagi anak-anak didik saya yang tersayang. Jadi Iya. kalau sudah dipekerjakan itu harus 2, istiqomah dan amanah. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Dulu saat kuliah Bapak ambil jurusan apa? Saya dulu kuliahnya sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya di IPA itu lemah di kimia. Ya. Tahu kimia kan ya? Iya. Ada fisika, kimia, biologi. Ya, kimia ini saya lemah. Akhirnya saya mengakui kelemahan diri saya sendiri. Kalau kelemahan ini tetap saya paksa, maka saya tidak akan jadi berhasil. Maka saya berbelok arah menjadi masuk ke IPS. Saya masuk ke program keahlian financial accounting, akuntansi keuangan. Ya, itu program saya. Berarti awalnya Bapak pengen masuk IPA, tapi Karena saya jurusan IPA waktu itu. Tapi oh. setiap belajar kimia saya nggak bisa, nilainya paling pol dapat 6 gitu. Nah, akhirnya sadar diri kan itu. SD tahu SD ya? Iya. Sadar diri ya itu. Akhirnya saya masuk IPS gitu. Berarti dulu SMA-nya jurusan IPA. Jurusan IPA saya itu IPA kan. di bidang Ya IPA itu kan biologi, kimia, fisika, Tiga itu matematika. Saya yang kuat di matematika, biologi sama fisika. Iya. IPA-nya saya nggak mampu. Jadi jadi SD lagi itu. Ya sadar diri. Kalau Ya. boleh tahu asal sekolah Bapak di mana? Di SMA 2 Kediri. SMA 2 Ya, Kediri. favorit itu. Di rumahnya Mbak Putri Ya, berarti. favorit kan itu ya. Dulu saingannya SMA 5. Ya, SMA 5 Surabaya. Surabaya. Karena yang dinilai dulu itu lembaga yang banyak lulusannya masuk perguruan tinggi. Wow. Itu. Perguruan tinggi negeri itu. Dan alhamdulillah saya masuk UNESA waktu itu. Oh, UNESA. Ya. Berarti Bapak kuliah di Surabaya. IKIP namanya dulu IKIP. IKIP. IKIP Sekarang itu. UNESA ya Pak? Ya, sekarang UNESA itu. Oke. Dulu kan waktu sekolah-sekolah masih mudanya Bapak nih, nggak ada kayak internet, teknologi gitu Sama Pak. sekali tidak ada. Itu gimana? Tulis tangan. Nah, Perjuangannya Bapak itu kayak gimana kok bisa sampai sukses ini? baik, gini anak-anak ya, kita punya prinsip kalau kita niat ya pasti Allah itu memberikan jalan. Ada 3 hal, yaitu sempat, sehat, dan niat. Pada saat kita niat benar-benar ingin sukses, apapun yang terjadi kita lakukan ya insya Allah akan sukses. Jadi Pak Catur dulu itu di desa gitu, di desa. Di mana di desa itu tidak ada SMA-nya. Di sana hanya pol sampai SMP. Oh. Sehingga Pak Catur itu mulai lulus SMP sudah pisah dengan kedua orang tua. Saya ikut orang. Ikut Untuk masuk orang itu ya SMA. pokoknya ingin sekolah. Iya, gitu. untuk Jadi melanjutkan. dari Nganjuk ke Kediri. Karena Nganjuk tidak ada SMA-nya. Oh. Itu para pemirsa. Jadi karena saya kuat bagaimana harus berhasil dan orang tua saya kan guru SD, dia berprinsip Guru ya, Pak? Guru SD, kamu harus lebih sukses dari saya. Itu orang tua kan pasti begitu ya. Iya. Hebat. Ya, jadi Pak. ada lagi mungkin?
Saya teruskan dulu sebentar ya. Iya, Jadi begitu saya SMP lulus langsung ikut orang supaya saya bisa sekolah di SMA Kediri itu. Begitu, SMA ya, Pak. Kediri begitu 3 tahun selesai, kemudian saya langsung ke IKIP untuk daftar Ke Surabaya. perguruan tinggi, dan di sanalah saya mulai masuk perguruan tinggi. Ya juga sama ikut orang, tidak dengan orang tua saya sendiri. Kemudian ada kesempatan untuk tes waktu itu. Tes itu dengan syarat sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia. Begitu saya semester 3 saya ikut ujian dan lulus. Nah, begitu lulus tinggal nunggu kuliah selesai. Kuliah selesai, kemudian ada surat keputusan saya harus berangkat ke Madura. Ke Madura. Yang namanya Pamekasan yang belum pernah sama sekali saya kenal. Itu ditugaskan oleh ya, Pak? pemerintah. Oh. Ya, itu. Jadi waktu kuliah sudah ujian itu lulus gitu. Ini itu. Jadi karena usaha keras begitu. Jangan menyerah ya. Iya, Pak. Gitu. Oke. Siap. Pak, menurut Bapak sekolah maju itu seperti apa ya? Sekolah maju itu bermacam-macam dari segi pandang, ya. Kalau Pak Catur dari segi masyarakat dan dari segi regulasi. Kalau regulasi peraturan pemerintah artinya lulusan yang keluar dari SMK itu harus terserap di dunia usaha dan industri. Itu sekolah maju. Ya, artinya kalau banyak pengangguran berarti nggak maju. Tadi ada sudut pandang lain, ada seorang profesor namanya Profesor Degeng, itu dosennya Pak Catur ya. Degeng itu dari Bali. Sekolah yang dikatakan maju dan favorit itu jika satu, pada saat masuk dan pulang bisa memacetkan jalan. Wow. Nah, betul itu sekolah favorit. Kalau masuk sekolah dan pulang sekolah bisa memacetkan jalan, artinya penggemarnya banyak. Saking banyaknya muridnya. Iya betul, begitu pulang macet jalannya, itu satu. Kemudian dua, mobilnya warna-warni. Nah itu, jadi kan sekolah itu pasti diminati oleh orang-orang yang the have kan gitu. Ya. Gitu. Terus Kaya-kaya kemudian yang lucu yang bertubuhnya. terakhir ini, Ya. yang jemput ibu-ibunya itu rambutnya pirang-ping, warna-warni katanya. Artinya udah modern semua. Itu di kota ya kan gitu. Itu Sekolah yang keren itu. sudut pandang ya gitu. Profesor Degeng itu. Kenakalan apa yang paling Bapak ingat saat masih menjadi pelajar, Pak? Ya, para pemirsa mungkin kalau dikatakan nakal itu wajar. Mm-mm. Saya malah kalau anak tidak nakal itu tidak normal. Mumpung masih sekolah ya, Pak? Ya, hanya satu, jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Mm. Nah, seperti saya ceritakan Pak Catur dari awal, Pak Catur ini ikut orang gitu. Mau nakal bagaimana gitu. Ya mau istilahnya meler bagaimana. Lagi segiat-giatnya mengerjakan PR disuruh beli ini, beli itu ya berangkat. Mau ngebut-ngebutan pakai sepeda motornya siapa? Wong Pak Catur pakai sepeda engkol. Nah, jadi kalau nakal ya biasa sih, paling apa ya, tengkar-tengkar biasa itu, tapi habis itu ya berbaik-baik lagi, tapi nggak pernah sampai tawuran. Kemudian apalagi ya sekarang ya, narkoba, naudzubillah balik namanya narkoba. Jangan kan beli narkoba, Iya. naik sepeda motor aja nggak punya kan gitu. Oke, gitu ya. Berarti dulu berangkat sekolah waktu ikut orang Naik SMA-nya, sepeda, naik sepeda sendiri. naik sepeda engkol. Itu Oh. lewat jembatan mana itu, Brawijaya. Sepeda pancal. Ya, apalin ini Mbaknya, apal ya sepeda pancal itu ya. Jembatan lama itu ya, Pak? Betul, betul. Cuma uniknya kalau waktu hujan kan takut basah ya, nanti bajunya dicopot semua, masukkan tas, terus nggak pakai baju, pakai engkol gitu ya, balapan sama teman-teman. Ya itu aja. Seru Ya, banget dulu, ya, Pak, ya. itu aja itu. Waktu itu ya belum ada HP. Masa lalu. Apakah menurut Bapak prestasi siswa dan fasilitas sekolah itu mempengaruhi kemajuan sekolah? Bisa iya, bisa tidak. Satu, prestasi diukur pada saat pengelolaan lembaga baik akademis, itu materi pelajaran, mata-mata pelajaran, ikut lomba materi mapel menang, ikut Prestasinya. non akademis olahraga menang, itu berarti sekolah itu prestasi. Peralatan juga demikian, peralatan yang Fasilitasnya lengkap apa? ya. Tapi dengan tidak ada peralatan pun sekolah bisa menjadi sekolah yang berkembang. Dengan cara apa? Mungkin kerjasama dengan DUDI. Di sini misalnya tata busana, kerjasama dengan garmen. Ya. Maka siswanya dikirim ke garmen, atau yang pihak garmen karena sudah ada hubungan kemitraan meminjamkan alat. Berarti kan alatnya bukan milik kita tuh. Karena kita hubungannya bagus dan anak dididik menjadi seorang entrepreneur yang bagus begitu. Itu bisa juga. Jadi dua-duanya lah bisa itu. Tergantung bagaimana kepala sekolah mengelola itu kan gitu. Iya, Pak, benar Gitu. banget. Dan tergantung apa lagi? Siswanya. Siswanya juga Mau ya, belajar Pak. apa enggak kan gitu. Oke. Sekali-kali pakai bahasa Jawa ya, Pak ya. Ah itu yang gimana? Pakai Jawa gimana ya? Tanya apa wis tak jawab no, ayo. Kalau begitu menurut jenengan saged napa mboten sekolah niki maju? Saged. Saged nggih, Pak. Nggih. Alasannya, Pak? Amin.
Saya menggunakan bahasa krama aja ya. Iya. Amargi sekolah menika dalem tingali saged berkembang dari jumlah siswa ingkang kathah. Alhamdulillah. Manajemen pengolahanipun sampun sae. Nggih. Kemudian guru-guru sampun pikantuk ilmu-ilmu ingkang baru, ingkang enggal yang ingkang disebut artificial intelligence. Nggih. Artificial intelligence itu lebih canggih dari Google. Jadi kalau Google Search itu hanya mencari sesuatu, tapi kalau artificial intelligence menika langsung melayani apa yang ditanya oleh peserta, apa yang ditanya oleh pengguna itu. Nggih Pak, matur nuwun nggih Pak. Nggih sami-sami. Ya, campur-campur bahasanya gitu. Ya rujak ini. Terus monggo menapa nalih? Kembali lagi tentang kami Pak, banyak sebagian dari kami ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di negeri atau bisa di luar Madura. Mungkin ada tips khusus dari Bapak Catur kepada kami agar bisa mimpinya tercapai. Baik. Pertama begini, semuanya untuk siswa-siswa yang saya sayangi. Ada 3 hal untuk kunci sukses itu. Pertama, kuasai konsep dasar. Diajari ngajar untuk matematika, kuasai konsep dasarnya matematika. Diajari untuk desain vision, untuk yang bagian tata busana, kuasai konsep dasarnya. Setelah menguasai konsep dasar, itu praktekkan dan kembangkan. Konsep dasar mengenal bahan-bahan untuk gaun malam misalnya. Iya. Mana yang untuk pagi, mana untuk siang. Kuasai dulu. Kalau sudah mengetahui kuasai konsep dasar, kembangkan dan praktekkan. Contoh, buat gaun malam untuk pesta. Karena malam itu dingin, tidak mungkin menggunakan kain-kain yang sifatnya tipis. Ya, pasti hitam. Iya. Nah, itu kan praktekkan dan kembangkan. Kalau sudah tahu seperti itu, mungkin di model dengan manik-manik dan seterusnya. Kemudian kalau sudah menguasai konsep dasar, mempraktekkan, mengembangkan, kemudian yang terakhir yaitu komunikasi publik. Publikasikan hasil karya itu. Itu kunci sukses. Kemudian pihak lembaga harus menjembatani. Contoh, kalau ingin ke perguruan tinggi yang ada bidik misi, maka nanti pihak lembaga melalui kepala sekolah harus menggunakan atau mengadakan MOU dengan sekolah tersebut, dengan UNESA, dengan UNIRA, dengan STAIN mungkin, dengan Unijoyo. Nah itu. Kalau sudah ada kemitraan itu, nanti ada beasiswa-beasiswa yang akan merekrut lulusan-lulusan dari SMK Al-Rumain yang mempunyai potensi tinggi. Ya. Itu bisa, sangat bisa. Ya, apalagi yang orang tuanya mampu. Selagi orang tuanya mampu, ayo cari ilmu itu sampai batas terakhir, tidak ada batasnya. Long life education kan gitu ya. Belajar tidak ada batasannya selama hidup. Monggo terus apa lagi? Kalau misalnya di sini kan SMK Al-Rumain 3 jurusannya tata busana. Nanti kalau anak-anak mau masuk ke perguruan tinggi apa harus mengambil jurusan tersebut juga? Untuk ukuran yang normal, ideal dikatakan sekolah itu maju seperti yang ditanyakan tadi, lulusannya memang harus bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian yang diterima sebelumnya. Contoh, di sini tata busana, kemudian masuk ke UNESA, UNESA yang ada itu. Di sana ada program keahlian desain vision, cocok. Dan di sana saya jamin pasti anak yang lulusan tata busana menjadi superior dibanding dengan anak lulusan SMA yang sama-sama masuk. Karena apa? Dasarnya, kompetensi dasar sudah dikuasai dari awal. Praktek dan pengembangan sudah dilakukan di sana, sudah tinggal mengembangkan. Nah itu lebih maju betul itu. Jadi saya yakin itu kalau dilakukan secara kafah istilahnya, ya siswanya, lembaganya itu interaksi dan koordinasi dengan bagus pasti berhasil. Ya, jangan khawatir, di swasta pun bisa. Kenapa tidak itu? Ya. Kepala sekolah kami pernah cerita sama kami Pak. Bapak itu katanya seseorang yang selalu tampil fresh, selalu semangat dan selalu ceria. Jadi untuk kedua kalinya kami minta tips pada Bapak agar bisa semangat dan ceria seperti Bapak itu bagaimana? Ya, motivasinya ya yang saya hadapi, karena saya yang hadapi kan makhluk hidup. Kalau yang saya hadapi benda-benda mati seperti ini, mungkin saya nggak bisa masuk 1 minggu suruhan orang kerjakan bisa. Tapi kalau yang saya hadapi itu makhluk hidup, apalagi murid, begitu saya masuk mesti dari ujung rambut sampai ujung kaki kan dinilai. Nah saya menjadi percontohan. Lalu bagaimana saya berikan mencontoh yang baik kepada kalau saya tidak baik? Bagaimana saya memberikan nuansa akhlakul karimah untuk kerapian badan kalau misalnya saya tidak rapi? Bagaimana saya mendisiplinkan anak-anak kalau saya tidak disiplin? Nah, itu selalu yang terus
memberikan motivasi positif kepada saya sehingga saya mengalir begitu saja. Dan jangan lupa ini adalah hasil dari didikan orang tua. Karena pendidikan yang paling lama, yang paling awal itu di rumah. Pertama kali pendidikan kan dari bapak ibu. Iya, Pak. Setelah itu baru di sekolah, dan di sekolah pun hanya berapa jam. Jadi pendidikan yang paling utama itu sebetulnya yang di rumah. Basic untuk karakter itu di rumah. Ya disiplinnya, belajarnya, dan seterusnya itu dari rumah. Maka kan disebut adalah baiti janati itu kan begitu. Iya. Kalau dari rumahnya itu sudah memang benar-benar karakternya bagus, dididik, maka di luar maka menjadi percontohan dan ingin mengembangkan saja itu. Dari didikan orang tua. Iya, ya, betul. Itu dari guru, jangan lupa guru juga sama. Iya, ya, dari guru sekolah juga begitu. Kalau gurunya nggak bagus kan begitu, Pak. Gak sisiran misalnya gitu ya, Pak harus mandi, Bu bedaan gitu ya. Gitu. Sekarang kan anak sekarang kan apa namanya kritis itu. Kalau dulu takut, sekarang enggak. Itu kadang-kadang digambar di karikatur gitu. Pernah ini pengalaman ya. Iya. Setiap masuk guru itu merokok. Padahal merokok kan enggak boleh kan gitu. Gurunya yang merokok. Gurunya merokok. Nah, siswa kan mau negor itu kan sungkan. Akhirnya kreativitas siswa itu muncul di mading, majalah dinding. Jadi ada gambar, Peter gambar memang gurunya rokoknya ada 1, 2, 3 di sini tuh, terus anaknya ada tanda begini ini pusing ya, sambil megangi meja gini. Nah, itu kan artinya apa namanya sindiran secara halus tapi itu betul-betul mengena gitu, ya. Terus semenjak itu gurunya nggak ada yang merokok ya? Karena ada teguran dari kepala sekolah itu ya. Nggak boleh, memang nggak boleh itu, nggak boleh. Pesan-pesan kepada kami dan kepada pemirsa untuk tetap percaya proses, Pak. Ya, memang sesuatunya itu dari proses. Orang disiplin, orang pinter, itu tidak serta-merta langsung pinter, langsung disiplin. Dalamnya dari proses. Proses itu dulu. Dari biasanya dipaksa. Ya, dengan dipaksa menjadi sebuah pembiasaan atau biasa. Dari biasa akan menjadi budaya. Itulah proses. Kalaupun toh misalnya, oh itu kok rapi, itu kok pinter, bukan serta-merta menjadi pinter. Karena diproses dari awal, dari alif dulu, ya, terus sampai ya itu proses kan begitu ya, ya mengapa lajinya lancar, anaknya kiai, belum tentu, karena itu proses belajar Iqra 1, belajar Iqra 2, kemudian Quran yang besar dan seterusnya. Nah itu proses. Jadi apa ya, semuanya diproses. Seperti mengapa kok tahan hidup dengan terpaan-terpaan zaman, karena ya proses dari awal, dia sudah mandiri dari awal, betul. Mandiri dari awal, berjuang dari awal, sehingga itulah proses. Jadi memang begitu, sehingga muncul the experiment is the good teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman diperoleh dari mana? Dari proses. Bagaimana pengalaman didapat tanpa berproses ya? Iya, Pak, benar banget. Iya, gitu. Karena hasil tidak akan, proses tidak akan mengerti hasil. Iya, tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan sekali ikhlas. Itu kuncinya ya, tadi kuasai konsep dasar, praktek dan kembangkan, kemudian komunikasi publik. Iya, Pak. Gitu. Terima kasih. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin masih ada tanya jawab ya? Iya. Okay. Dari audiens, Pak. Boleh. Mungkin dari audiens teman-teman kita dari kelas 3 SMK. Silakan, mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, Pak. Ya, silakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Boleh. Kalau yang Mbak Putri dari mana? Kediri, Pak. Dari kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11, mondok di sini. Yang Mbak Dewi? Dari Malang. Mondok juga di sini. Kelas 12. Kelas 12 ya, ambil ujian ya? Iya, Pak. Oke. Apa yang ditanyakan kira-kira? Ya sambil menunggu ya, jadi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan sebelumnya namanya. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fahiroh. Dari kelas 3 SMK. Kelas 12. Dulu waktu Bapak masih jadi pelajar, pasti kan pernah mengalami yang namanya malas belajar. Sering. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kemalasan belajar tersebut? Ya. Malas belajar itu, ya terima kasih. Malas belajar itu manusiawi ya, Mbak ya, manusiawi. Benar. Biasanya kalau sudah kita tugasnya banyak, kemudian lihat teman-teman yang lain bermain, itu jadi malas kan gitu ya. Tergiur ya, Pak. Ya, tergiur betul. Yang kalau saya begini, Mbak ya, karena saya ikut orang, kemudian orang tua tidak mengawasi secara langsung, ya saya berpikir pada proses hasil.
pada saat saya malas belajar, kemudian di lingkungan kelas saya itu orang-orangnya memang disiplin ilmunya itu tinggi, sehingga saya merasa harus terpacu. Istilahnya motivasi itu dalam diri pribadi, tapi inner motivasi, bukan eksternal tapi internal motivasi. Karena dari eksternal tidak ada yang mengingatkan. Kalau ikut orang tua sendiri kan ayo belajar kan gitu ya. Karena saya ikut orang lain ya nggak ada yang mengingatkan. Jadi yang mengingatkan diri saya sendiri. Saya cuma begini, kalau saya nanti nggak lulus, saya nggak naik, bagaimana, kasihan orang tua saya. Saya ikut orang, nanti pala saya nggak lulus, yang lain sudah naik kelas, saya malu. Itu terus menghantui saya. Jadi diancam sama ancaman yang negatif itu memacu saya untuk berpikir positif. Jadi kalau ancaman negatif itu, kalau nggak lulus itu kan negatif ya. Tapi karena saya takut, saya jauh dari orang tua, akhirnya menjadi motivasi positif. Walaupun hasilnya nggak maksimal, Mbak, memang nggak maksimal, karena serba terbatas. Buku juga terbatas, kemudian waktu belajar pun juga terbatas. Saya masih ingat itu. Jadi waktu saya ngerjakan PR sedang seru-serunya itu dipanggil untuk membeli sesuatu itu, ya sudah keluar pakai sepeda. Tulis tangan sendiri ya Pak? Tulis tangan, enggak ada dulu. Buku paket. Kalaupun toh mesin ketik itu hanya miliknya mereka yang berduit itu. Enggak ada. Buku paket itu ada dari sekolah ada, karena kebetulan saya sekolah itu di sekolah favorit. Ya sekolah yang tadi itu. Ya karena saya beruntung saja ujian masuk itu di sana. Gitu ya. Ya kadang-kadang minder, jujur-jujurnya saya katakan sekarang minder pada saat teman-temannya Pak Catur pulang menggunakan sepeda motor ya itu. Minder kadang-kadang iya, saya. Pak, benar. Tapi saya berteman dengan mereka-mereka yang sama-sama naik sepeda engkol itu. Jadi banyak temannya. Betul ya. Jadi jangan minder ya anak-anakku sekarang yang enggak usah minder, karena masa depan bukan miliknya mereka yang punya sepeda motor. Bener, Pak. Tapi masa depan adalah miliknya yang sungguh-sungguh untuk banget. belajar gitu. Ya. Selanjutnya mungkin Anda ingin bertanya lagi? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Monggo silakan bebas saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sela dari kelas 12. Pak, gimana menurut Bapak dari omongan orang ya Pak ya, yang menurutnya kita sebagai orang desa itu nggak pantas kuliah, lebih baik menikah aja karena kita bakal ke dapur gitu Pak. Ya, terima kasih. Betul. Mbaknya nggak salah. Ya, yang ngomong pun juga nggak salah, karena dia dihadapkan oleh tradisi-tradisi sebelumnya seperti itu. Kalau anak-anak perempuan terutama ya, anak perempuan di Sawi sudah usah kuliah untuk apa, jadi apa gitu. Ya sudah sering kali saya dengar seperti itu. Ya sudah, kalau memang kita niat tadi itu, niatkan, ya, fokuskan, kalau memang itu bisa. Dan itu perlu dukungan orang tua. Karena pada saat orang tua mendukung kalian, tidak ada satupun yang bisa merubah. Berarti nggak usah dengerin omongan orang. Betul. Ya Pak? Repotnya hal seperti itu dari orang tua sendiri, ya ini yang repot saya itu. Wes gak usah sekolah-sekolah menikah lah, itu yang repot. Saya angkat tangan udah seperti itu. Ya, tapi kalau dari orang lain no problem. Gak usah didengerin. Ya, banyak tuh contoh-contoh yang lain. Anaknya tukang panggul itu yang kemarin. Ya, ini yang saya lihat di mana itu, di Instagram itu. Anaknya tukang panggul di pasar itu loh, Mbak. Tukang panggul barang itu ya. Anaknya itu mondok di suatu pondok pesantren yang SPP-nya per bulannya 5 juta. Dan tukang panggul itu bisa umroh saat itu juga. Apa yang dicibir oleh jadi apa sekolah ning anak di sekolah kini pondok pesantren sing bayar 5 juta umpun kun buruh tanggul. Buruh untuk panggul itu. Tapi kalau Allah itu meridhoi apapun, kun tetap fayakun, kan begitu. Dia bisa umroh, dan anaknya yang ada di pondok pesantren itu hafal Quran 30 juz. Coba. Dari mana? Dari bantuan dan doanya itu yang diistijabah. Jadi SPP-nya dibantu oleh gurunya, oleh temannya. Coba. Itu kan menjadi motivasi kita kan itu. Iya. Sudah terus tetap maju, kalau ingin kita maju. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita gitu untuk pendidikan. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Udah terus saja. Gitu. Monggo. Mungkin ada yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Ya, enggak apa-apa. Ya, mumpung Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yandini dari kelas 12. Nggih. Program Program kalian apa, Mbak? Program kaliannya jenengan apa? Busana butik ya? Ya, tata busana. Nah, tata busana. Bagaimana tanggapan Bapak tentang wanita berkarir?
saya menjawab dari sudut pandang zaman ya. Ya, karena kalau dari sudut pandang kitab nanti lain kan gitu ya. Wanita kan ya. Nah, wanita itu kan sudah yang bekerja itu laki-laki, wanita di rumah kan gitu ya. Tapi karena perubahan zaman, Mbak, wanita bisa diberi kesempatan untuk itu. Karena apa? Di sini ada istilahnya kebinekaan global. Kita tidak bisa membedakan dengan gender. Gender diberi keleluasaan untuk sama-sama berpotensi berkarir untuk membangun negeri. Istilahnya ada presiden wanita, ada menteri wanita. Itu juga sebagai contoh real, contoh yang kasat mata bahwa wanita diberi hak yang sama. Tidak ada lagi sekarang dikotomi bahwa wanita itu adalah orang yang kedua, tidak bisa, sama. Jadi persamaan gender itu ya kadang-kadang kita melihat ada pemisahan, ada perkecualian. Itu saya kurang setuju karena dibedakan ya Pak. Laki perempuan ya harus sama-sama potensi dirinya sama. Di pendidikan khususnya ya apalagi menuntut karir kan gitu, sama monggo. Tetapi kodrat selaku wanita tetap harus kita pegang. Ya tahu kan kodratnya nggak usah didengarkan di sini kan ya paling tidak harus bisa masak. Kalau pas beli terus nanti ekonominya pas jadi runtak ya. Kalau penyanyian itu runtak. Ya, oke, gitu ya. Saya mendukung, enggak masalah. Berhak ya Pak ya wanita juga cuma berkarir. Kadang-kadang yang reseh itu adalah lingkungan di mana kita tinggal, gitu loh. Udah di apa pun Surabayaan begini. Lingkungan kita tinggal itu. Kalau kita cuek terus dan kita buktikan bahwa seorang wanita puterinya tukang becak pun bisa menjadi dosen di Inggris, lulusan terbaik di UGM kemarin. Coba dicek di YouTube. Dia wisuda itu diantar bapaknya naik becak. Kadang-kadang kalau saya melihat seperti itu kok nggak kuat Pak, anak-anak untuk menahan betapa perjuangan yang sangat tinggi. Dia kalau misalnya down seperti ceritanya Mbak tadi, masukkan omongan orang, selesai sudah itu. Dia putrinya tukang becak tapi bisa sampai S3 di Inggris karena disekolahkan bukan karena punya uang. Dari mana uang? Tapi disekolahkan oleh institusi lembaga kampusnya pada saat dia menjadi predikat cum laude, dia lulus S2-nya itu. Betapa bahagia. Saya saja yang membaca, alhamdulillah ya Allah. Allah itu maha adil dan tidak saren. Kan gitu ya? Iya Pak. Itu yang saya sangat semangat untuk itu. Ya Mbak ya gitu. Ayo. Nanti tumbuh juga serikandi dari Al-Haromain begitu. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Sudah cukup. Oke, apalagi cukup. Sudah cukup Pak. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, waktunya untuk menutup acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Catur yang sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai Pak. Terima kasih juga untuk staf Remind Podcast yang juga membantu melancarkan acara ini. Baik. Pada pemirsa yang telah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video baru selanjutnya. Ya, pesan Pak Catur ya gitu ya, terakhir ya pakai pantun ya gitu ya. Iya Pak. Makan-makan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Sekian, sampai jumpa lagi di video baru selanjutnya hanya di Remind Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.